Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid ilma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat. Kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ketaatan kepada Allah sebagai bukti kepatuhan ibadah kita kepadanya dan juga sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tentu kita aturkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada kajian pagi ini ya, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tentu akan membawa keberkahan untuk kita masing-masing, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat kita. Kajian ini insya Allah akan berlangsung secara berkelanjutan, insya Allah di setiap hari Ahad pada subuh di berbagai kajian-kajian tentunya insya Allah akan menambah wawasan keislaman kita, khazanah kita, dan kita upayakan majelis kita ini adalah majelis yang tentu akan mempelajari dari sumber ataupun dari eh, kitab ya, dari para ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya, dan juga hikmahnya untuk kehidupan kita. Rekan-rekan sekalian, sebagai materi perdana kita, ya, salam pembuka kita, ya, insya Allah kita akan mengkaji salah satu kitab yang luar biasa, ya. Apa nama kitabnya yang akan kita kaji? Judulnya adalah Asbabur Rizqil Halal. Asbabur Rizqil Halal. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, ya, asbab itu adalah sebab-sebab, ya. Rizki, ya, rizki al-halal, rizki yang halal. Sebab-sebab rezeki yang halal. Lalu kita coba lebih apa namanya, secara terjemahnya, ya, ataupun kita ambil topiknya adalah pola pembuka pintu rezeki. Ya, pola pembuka pintu rezeki. Fi dhaw'il kitabi was sunnati sahihah. Nah, jadi nanti akan dicantumkan penjelasan-penjelasan
baik dari kitabullah Al-Quran maupun dari sunnah Nabi. Rekan-rekan sekalian, pertemuan perdana ini kita akan perkenalan dulu dengan kitab ini. Ya. Kitab ini kurang lebih eh, terdiri dari 393 halaman. Ya, 393 halaman. Insya Allah ketika kita membahas kitab ini sampai menghatamkan, kita akan mendapatkan peta rezeki itu atau konsep rezeki atau pola ya, pembuka pintu rezeki. Pembahasan-pembahasan terkait dengan rezeki itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Baik itu eh, ditinjau dari segi agama ataupun dari segi umum gitu ya. Banyak sekali. Lebih-lebih di zaman modern ya atau di zaman yang serba sosial ya, sosial media, pembahasannya begitu banyak di platform-platform ya, media sosial yang membahas tentang rezeki. Dan itu sangat banyak diminati. Kenapa demikian? Ya, karena semua lini kehidupan kita ya tentu tidak lepas daripada ro, zain, dan qaf, rezeki. Maka kita mengambil tema ini mudah-mudahan menjadi wasilah dari berbagai bentuk wasilah ketaatan kepada Allah dan juga menjadi wadah untuk thalabul ilmi, untuk berbagi, untuk sharing ya, yang kedepannya insya Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita bisa menghadirkan para narasumber-narasumber yang eh, kompeten yang bisa memberikan gambaran kita, pemahaman kita baik itu terkait dengan rezeki dari segi eh, agama maupun nanti dari segi keilmuan umumnya. Rekan-rekan sekalian, mari kita awali ya pembahasan kita dalam kitab ini. Kitab ini adalah Asbab Rizqil Halal fi Dhawil Kitabi was Sunnatis Sahihah yang dikarang oleh seorang ulama bernama Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Matari Al-Maqhafi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah sebagai pengantar ya pembuka yang kalau saya baca ya sekilas dari pembuka ini rekan-rekan, ini bukan pembuka tetapi memberikan poin-poin yang sangat mendasar apa yang akan kita dapatkan tentunya dalam kitab ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, dan juga kita memohon perlindungan dari segala keburukan ya, dalam diri kita ataupun perbuatan kita. Maka sesungguhnya siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, tidak ada satupun orang yang akan bisa mengalihkannya.
Dan kalau Allah berkehendak untuk mengalihkan pandangan dari hidayah Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengembalikan ataupun mengarahkan kepada petunjuk itu. Kita bersolawat, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga kita bersaksi, saya bersaksi dalam hal ini adalah penulisnya, bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya dan juga utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri atau Nabi Adam alaihissalam, nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah ciptakan juga pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dengan itu kemudian berkembang, ya, manusia ini, laki-laki dan juga perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasya'aluna bihi wal arham, yang kalian tentu dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala meminta, ya, atau bertanya, saling meminta kepada orang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan selalu menjaga tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendampingi, ya, maha menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, dan dengan itu Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka insyaallah dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Rekan-rekan sekalian, amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sungguh ucapan-ucapan yang terbaik adalah kitabullah, dan petunjuk-petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru mengada-ngada dalam agama, dan setiap hal itu adalah sebagai bid'ah, dan seluruh hal yang baru yang tidak ada tuntunan dalam Islam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sifatnya adalah dhalalah, ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Segala yang dhalalah adalah maka tempatnya di eh, neraka. Wa ba'd, kita, ya ini sebagai pembuka, ya, biasanya para masyayikh, para ulama, ya tentu membuka baik itu
dalam hal ceramah, pidato, maupun dalam hal kitab pun juga demikian beliau sampaikan ya, sebagai kalimat-kalimat pembuka. Mudah-mudahan menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena isinya adalah nasihat-nasihat takwa. Wa ba'd fa innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa, membentangkan, meluaskan, melapangkan rezeki liman yasha', untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan juga Allah berkehendak untuk memberikan takaran yang berbeda. Wa yaqdir di sini bisa diartikanlah takaran yang berbeda dari eh, takaran-takaran rezeki, atau kebalikan makna dari yabsutu. Kalau yabsutu itu adalah melapangkan, berarti kalau yaqdiru itu adalah menyempitkan. Tetapi yaqdiru itu adalah Allah yang menentukan ya, kadarnya, kadar. Sekali lagi, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang berkehendak untuk melapangkan rezeki ataupun untuk membatasi rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wah, ini sudah masuk keimanan kan? Bahkan masuk ke materi gitu ya. Sebuah keyakinan kita kepada Allah, kita harus yakin dulu bahwa yang menakar ya, qadara maqdura, ya sudah ada takarannya. Si fulan hari ini akan mendapatkan jatah rezekinya sekian, atau ini. Kita harus yakin itu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kenapa demikian? Huwallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Huwallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Al-Matin, yang kuat, yang kokoh. Nah, jadi rezeki yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu adalah bersumber dari Allah yang maha apa? Yang maha Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Yang maha memberi rezeki, yang maha kuasa, yang maha kokoh. Ya. Lalu apa? Biyadihil amru kullu. Nah, seluruh perkara, lebih-lebih dalam perkara rezeki, itu mutlak di bawah kekuasaan Allah. Mutlak di bawah kekuasaan Allah. Tidak bisa kita mengatur, ya. Karena Allah yang maha Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, biyadihil amru kullu. Di perkara di sini berarti adalah perkara tentang rezeki. Tentu takarannya akan bisa berbeda-beda dari fulan, si fulan. Dari satu keluarga pun juga akan berbeda-beda rezekinya. Rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak-anak. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang maha berkehendak
atas segala kehendaknya. Wassalatan wassalamun ala nabiyil ahmad. Tentu salawat dan salam ya, kita sampaikan, kita bersolawat teruntuk Nabi Ahmad yang sangat terpuji, ya. Al-Hamid yang senantiasa memuji, Al-Mahmud yang terpuji, Muhammad yang tersimpul sifat-sifat terpuji, Rasul Karim dzil khuluqil azim. Rasul utusan Allah yang mulia, yang memiliki akhlak agung, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengalirkan solawat-solawat teruntuknya dan juga kepada para sahabat. Rekan-rekan sekalian, beliau mengatakan, yaqul muallifu rahimahullahu taala, inna rizqa huwa a'zamu ma yashghalun nasu fi ma'ashihim. Rezeki itu merupakan perkara yang sangat penting dan perkara yang menyibukkan aktivitas manusia. Ya, manusia disibukkan dengan hal rezeki ini. Maka fi ma'ashihim, ma'ashi, ya, di dunia ini tempat untuk mengais rezeki. Wa huwa aktsaru ma yas'auna ilaihi. Dan orang, manusia, kita semua, ya, senantiasa berusaha untuk mencapainya. Lebih dari untuk mencapai hal-hal yang lain daripada rezeki ini. Ya kan? Terbukti kan kesibukan. Kita lihat di jalan-jalan gitu ya, yang tidak ada berhentinya kendaraan. Bukti bahwa ada al-harokat, ada pergerakan ya untuk menjemput rezeki. Khalfahu yalhathun. Khalfahu yalhathun. Karena waktunya diporsir untuk mencari maisha. Ya, untuk menjemput, untuk mencari rezeki ini. Bahkan akan mengakibatkan ya capek ya kan. Khalfahu yalathun, maka akan sampai fisiknya capek karena terporsir ya, atau pikirannya juga capek, lelah, letih, lesu. Ya. Wa fihi yubadziluna al-juhda was-sihhata ma la yubadziluna fi ghairi. Dan untuk materi rezeki ini, untuk perkara rezeki ini, maka manusia akan mengeluarkan seluruh daya upaya, ya kan, kesehatannya untuk mendapatkan rezeki ini. Ya. Dan itu bisa jadi mengalahkan ya perkara lain dibandingkan perkara rezeki. Ini apa dari kacamata rezeki dalam hal materi gitu ya. Pekerjaan, ya kan? Uang, ya, jabatan, maka akan diupayakan, ya kan? Bagaimana caranya meningkatkan karirnya, meningkatkan pendapatannya. Ya. Kita tidak butuh banyak pendapat, tapi butuh banyak pendapatan. Ya. Jadi
Orang akan berbondong-bondong, akan ya berangkat petang, pulang petang, ya kan? Untuk apa? Yubadziluna al-juhda was-sihhata ma la yubadziluna fi ghairi. Ya. Maka kemudian ilaihi tatawaqqun nufus. Karena dalam pola pikir kita untuk mendapatkan rezeki, maka jiwa kita tentu akan condong juga ke situ. Pikiran kita akan condong ke situ. Bagaimana cara dapatnya? Bagaimana cara dapatnya? Bagaimana cara meningkatkan ya kan, omsetnya, ya, income-nya dan seterusnya. Wabihi tata'allaqul qulub. Dan dari rumah yang namanya rezeki ini ya akan menarik hati. Ya. Jadi kalau ada materi-materi tentang cara untuk mendapatkan rezeki ya, cara untuk mendapatkan income dari media sosial itu sangat banyak pengikutnya. Kenapa? Karena mengambil hati. Siapa yang tidak mau, ya kan? Income-nya bertambah, mungkin dengan cara yang mudah dan seterusnya. Tapi dengan itu, rekan-rekan sekalian, dari ladang mencari rezeki, hiruk pikuk, ya, duniawi dalam hal mendapatkan rezeki itu bisa jadi wali ajlihi qad tush'arul suyuf. Terkadang ya berebut ya kan, untuk naik jabatan, naik pangkat, ya, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan dukungan dan seterusnya, itu bisa jadi akan mendatangkan permusuhan. Di sini dikatakan tush'arus suyuf, ya, akan menghidupkan pisau, ya. Artinya apa? Akan mendatangkan bisa jadi permusuhan. Yang tadinya eh, kongsi, ya, kan, berteman, bisa jadi karena materi ya, akan bisa menjadikan permusuhan. Wa bisababihi tashta'ilu awarul hiqdi wal hasadi. Nah, ini yang lebih berbahaya. Dan dari sebab ya, orang apa mendapatkan ataupun mencari ya, rezeki tadi itu akan menimbulkan, akan menghadirkan sifat-sifat yang madhmumah, yang kurang baik. Apa itu? Awarul hiqdi wal hasadi, yaitu al-hiqdu, ya, sifat dengki, atau al-hasad, atau juga iri, ya, iri dengki, ya, sifat yang memendam, ya, permusuhan, memendam ketidaksukaan, dan juga berharap agar rezeki yang didapatkan oleh temannya, oleh rekannya itu hilang, itu sirna, bahkan kalau bisa pindah ke dia. Itu al-hiqdi, itu lebih berbahaya, ya. Rekan-rekan sekalian, wa fihi tattaqidu niranul hurub. Dan dari berbagai bentuk ya cara langkah orang-orang untuk mendapatkan rezeki, ya bisa jadi akan memercikkan, akan menghidupkan api permusuhan, ya, api peperangan, api kedengkian, hasad, iri, bainal afrodi wal jamaah, baik secara individu ya, maupun secara jamaah. Jadilah materi ya rezeki yang tentu setiap saat dicari oleh orang.
orang akan berebut, akan mencari, akan berusaha untuk mendapatkannya. Namun dari situ tentu harus berlandaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disampaikan tadi di awal ya, bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, ya kan? Allah yang mengatur. Kalau tidak ada rasa keimanan di situ, maka tentu akan muncul di sini ya, permusuhan ya, kedengkian, sifat iri, ya kan? Dan seterusnya itu akan muncul ya. Akan melihat, oh, si fulan tahu-tahu mendapatkan ini, tahu-tahu mendapatkan ini. Wah, lalu akan muncul tuh prasangka-prasangka zon, ya, prasangka-prasangka buruk, ya kan? Nah, inilah kemudian yang harus kita kuatkan. Tentu dalam hal ini adalah ada jalur-jalurnya yang sesuai dengan tuntunan agama dalam hal rezeki ini. Rekan-rekan sekalian, sehingga kata beliau, yahmilun nas hammar rizqi himlan thaqilan. Sehingga manusia itu ya, akan membawa beban yang berat terkait dengan eh, rezeki itu. Ya. Hammar rizqi. Ya. Beban, kekhawatiran ya terkait dengan rezeki itu. Wa yashtadduna fi talabihi khasyata fawatihi. Dan kita dan manusia itu akan bersungguh-sungguh, akan serius dalam mencarinya. Bahkan sampai apa? Khasyata fawatihi. Sampai takut kalau kehilangan. Ya kan? Oh, ada proyek. Oh, ini harus jadi. Harus jadi. Oh, ada peluang ini. Harus jadi pokoknya. Nah, itu akan menimbulkan apa? Hammer rizki. Kekhawatiran, kecemasan. Jangan sampai nggak jadi. Kenapa? Yastaduna fi talabi khasyata fawatihi. Akan mengusahakan bagaimana caranya. Bahkan mungkin bisa jadi menempuh hal yang di luar daripada ketentuan misalkan. Pokoknya bagaimana caranya, proyek ini ya, harus jadi. Bagaimana caranya, ya, kegiatan ini harus selesai. Maka tentu dengan target-target itu akan apa? Menghadirkan hamba rezeki. Ya, orang bisa demam kan? Mikirkan, wah proyek ini oh, nggak jadi-jadi gimana? Nah, ya. Maka diingatkan di sini. Ghafalu, mereka lalai. An anna rizqahum, bahwa sesungguhnya rezeki mereka. Yatlubuhum, mencarinya. Nah, ini. Bahwa rezeki kita atau rezeki yang Allah sudah tetapkan itu mencari pemiliknya, mencari hambanya. Ya, gimana ya? Aktsara mimma yatlubunahu, lebih besar, ya, lebih banyak daripada manusia mencari rezekinya. Nah, kan kita kebalik ya. Kita ini kebalik. Manusia yang mencari rezeki. Padahal janji Allah, rezeki yang mencari pemiliknya. Nah, ini ya.
rezeki yang mencari. Lah kenapa? Karena rezekinya dari Allah. Rezekinya dari Allah. Sehingga dengan pola itu, pola bahwa kita harus mencari di mana rezeki itu, maka akan apa? Akan mendatangkan himlan thaqilan fi hammir rezeki. Nah, akan membawa beban yang berat ya terkait dengan rezeki itu. Oh iya, saya tidak tahu di mana rezeki itu ya. Deketi yang membawa rezeki, ya. Deketi yang memberi rezeki. Nah, itu kuncinya. Bahkan dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna rizqa. Sesungguhnya rezeki itu la yatlubul abda. Pasti mencari hamba. Pasti mencari pemiliknya. Hamba Allah. Aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Ya. Lebih sering, lebih banyak. Ya kan? Daripada ajal yang mencarinya. Ya kan? Ya, tentu kematian ya, yang sudah Allah gariskan itu akan menemui kita. Tetapi terkait dengan rezeki itu akan mencari hamba Allah. Sama halnya bagaimana ajal mencari ya waktunya ya waktunya. Wa fi dzalika yaqulu Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menuturkan nasihat, la tahmil hammad dunya fa innaha lillah. Jangan kau pikul beban dunia karena sesungguhnya itu adalah milik Allah, ya, milik Allah. Jangan kau berebut proyek-proyek. Jangan kau berebut untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan dengan cara-cara yang tidak sah. Jangan kau berebut ya hal-hal yang lainnya untuk menaikkan ya ketenaran, popularitas dan seterusnya. La tahmil hammad dunya, jangan kau pikul, jangan kau bebani dirimu dengan urusan-urusan ya ataupun kecemasan-kecemasan dunia. Fa innaha lillah. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala tahmil hammar rizqi fa innahu minallah. Dan jangan kau risaukan terkait dengan rezeki bagianmu. Sungguh itu adalah dari Allah. Rezeki dari Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dari Allah. Keimanan kita yang hadir. Ya, ketulusan iman kita yang meyakini bahwa yang kita dapatkan, yang kita rasakan, segala nikmat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahmil hammal mustaqbali fa innahu biyadillah. Dan jangan kau bebani dirimu dengan apa urusan-urusan yang akan datang. Ya. Hammal mustaqbal, hammun, ya. Keinginan-keinginan yang masih di luar nalar gitu ya. Masih bayangan-bayangan kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak boleh. Ya. Bagaimana eh, masa depan, ya. Bagaimana untuk besoknya, ya. Ya kita boleh merencanakan ya, kan? Tapi tidak untuk menghadirkan kekhawatiran yang lebih. Kenapa? Karena fa'innahu biyadillah, semuanya adalah di tangan kuasa Allah. Tapi kita perlu untuk mendesain ya
Kita perlu untuk membicarakan musyawarah bagaimana untuk ke depannya dan seterusnya. Merancang itu boleh, sangat boleh. Tapi hamal mustaqbal, ya, rasa khawatir, kekhawatiran yang ada, ya, itu tidak boleh. Fa'innahu biyadillah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad, ya, Imam Ibnu Qayyim apa? Menasihati kita, faqad ihtamil hamman wahida, kata beliau. Cukup, cukup kamu urusi satu hal saja. Hamman wahida, ya. Keinginan-keinginan yang di atas tadi, ya, tidak usah kamu pikul. Cukup kamu cari satu hal ini. Apa kata Allah? Mohon maaf, apa kata beliau? Kaifa turdillah. Bagaimana kamu bisa menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar yang kita lakukan itu Allah ridho? Li'annaka lau urdita Allah. Kalau kita sudah dapatkan ridhonya Allah, radhiya anka Allah. Ya, Allah juga akan mendatangkan keridhaannya. Bagaimana kalau Allah sudah datangkan keridhaannya? Ardhaka. Allah akan meridhai seluruh aktivitas kita dalam bingkai agama. Jadi aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaka. Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Wa aghnaka. Dan Allah akan memberikan kekayaan kepadamu. Nah, ini nasihat yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Ya, jangan kita bebani dengan eh, urusan-urusan ataupun perkara-perkara yang merisaukan, ya. Hamad dunia, keinginan-keinginan, ataupun terkait dengan rezeki. Kita merisaukan rezeki. Wah, seharusnya itu dapat untuk saya. Ya, seharusnya, seharusnya, ya, itu merisaukan tuh. Seharusnya, seharusnya. Ya, tapi tugas kita, kata beliau satu. Kaifa turdillah. Kaifa turdillah. Bagaimana kau bisa merayu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kunci pertama dulu, ya. Jadi sebagai pembuka bahwa eh, beliau seorang penulis dari kitab ini ingin mengajak kita, menghadirkan hati kita, menguatkan keimanan kita, ya, terkait dengan rezeki ini. Allah sang pengatur rezeki, ya, maka kita diminta untuk meraih ridha Allah, ya, meraih ridha Allah. Tentu setiap yang kita desain, ya, visi misi kehidupan kita tentu harus dalam rangka bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah ridha, Allah akan meridhai, ya, seluruh aktivitas kita. Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Wa aghnaka, dan juga Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rekan-rekan sekalian, fa in syi'ta an tuhassila rizqa. Beliau katakan, jika kita, jika kalian ingin mendapatkan rezeki, di sini ada ikhtiarnya, ya, ada ikhtiar. Fa'alaika an tasluka masalikah. Maka wajib bagi kita
ya untuk menelusuri jalannya, untuk mencari jalannya. Maka kalau pembahasan pembahasan eh, apa rezeki itu kan sangat luas ya. Kita lihat dulu apa itu sebenarnya ya eh, rezeki ya kan, agar nanti kita tidak salah dalam pemahaman kita ya. Nah ini mau warisku apa itu rezeki? Secara definisinya singkatnya adalah wa kullu ma yantafi'u bihil insan. Jadi rezeki itu adalah seluruh yang mendapatkan atau menghadirkan kebermanfaatan bagi manusia. Wa yaqumu bihi hayatahu. Dan segala yang bisa memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Nah, jadi itu rezeki. Seluruh yang dapat mendatangkan kebermanfaatan untuk manusia dan juga bisa untuk memenuhi ya kebutuhan hayatnya, kehidupannya. Wa huwa syamilun lil madiyat, ya. Bisa dalam hal materi seperti ya, harta, kekayaan ya, to'am, makanan, libas, pakaian, maskan, tempat tinggal. Wal ma'nawiyat, dan juga yang bersifat yang tidak eh, berbentuk gitu ya. Artinya bukan hal yang bukan benda di situ ya. Bisa jadi itu adalah ilmu, bisa jadi itulah kesehatan, bisa jadi itu adalah keluarga ya, bisa jadi itu adalah kedudukan atau kecerdasan. Wa huwa minallahi wahdah ya. Dan itu juga adalah dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu maqsuman bi asbabin zahiriyah. Dan bisa jadi rezeki itu ya eh, didapatkan melalui dari ikhtiar. Ada sebab-sebab zahiriyah, sebab-sebab yang nyata gitu. Apa? As-sa'yu wal amal, usaha dan pekerjaan, beraktivitas bekerja. Atau bi asbabin ghairi zahirah, ata'in mubashir. Bisa jadi juga ya rezeki dalam bentuk tidak dalam bentuk ikhtiar tetapi memang pemberian ya, langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi min haitsu la yahtasib ya, dari hal-hal yang tentu tidak diduga-duga misalkan wa huwa madmumun wa maktubun. Nah, tetapi itu semua adalah sudah terjamin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lakinnahu yatatallabu as-sa'y wa tawakkul ma'an. Untuk mendapatkannya ya, itu harus terpadukan antara usaha dan tawakal. Antara usaha dan tawakal, penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Jadi ada eh, rezeki yang dalam hal madiyah, ya, materi, ada hal yang maknawi yang kita rasakan, sehat, keluarga dan seterusnya. Maka Ibnu Qayyim juga sekali lagi memberikan nasihat kepada kita, ada arba'atun, ada 4 perkara tajlibur rizqa, yang bisa menarik rezeki. Ya, yang bisa menarik rezeki. Maka ada yang bilang jalur langit ya. Ya, dapat rezeki. Jalur apa? Jalur langit. Ya, sekarang kan ada jalur Orda, ada orang dalam ya kan. Nah ini rezeki ada dari jalur usaha, sa'i tadi ya, atau
rezeki kita merayu Sang Maha Pemberi rezeki. Apa itu? Kata beliau, arba'atun tajlibu rizqa. Yang pertama adalah qiyamul lail. Yang pertama adalah qiyam al-lail, menghidupkan waktu malam. Ya, karena waktu malam itu adalah waktu yang eh, dipilih, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mendekat. Yang kedua apa? Wa kathratul istighfar bil ashar. Wa kathratul istighfar bil ashar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ya. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Malam hari digunakan untuk bangun, ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepadanya, dan diiringi dengan apa? Kathratul istighfari bil ashar. Ashar itu waktu, ya, eh, menjelang waktu subuh, ya, menjelang waktu subuh. Ya, kalau kita di bulan Ramadan itu ada waktu sahur, ya, sahar, sahar. Wa ta'ahudus sadaqah. Wa ta'ahudus sadaqah. Dan kita mengupayakan untuk membiasakan sedekah. Qiyamul lail, kathratul istighfar, ta'ahudus sedekah, wa dzikru awalan nahari wa akhirahu. Dan juga berzikir, ya, berzikir di awal hari ataupun di sore hari. Nah, ini empat, kata beliau, empat langkah, empat cara untuk menarik rezeki. Qiyamul lail, wa kathratul istighfar bil ashar, wa ta'ahudus sadaqah, wa dzikr, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan tentu dalam pembuka ini. Mudah-mudahan sedikit banyak sudah terbuka terkait dengan pemahaman mendasar kita tentang eh, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kiranya ada kesalahan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.